pendapatan melalui AdSense itu penting, karena lambat laun instansi pemerintah itu tidak akan bergantung publikasinya ke media. Dan sama-sama di sini, mungkin tadi saya terlupa. Hari ini kita bincangnya di Bukit Kristal, Desa Sukamerindu. Bukit Kristal, Desa Sukamerindu, milik Pak Ujang Irmansyah ya. Dan kita hari ini kita difasilitasi di tempat ini. Nah, tempat ini cukup recommended untuk mungkin juga sahabat-sahabat stay untuk berlibur bersama teman dan keluarga, bisa santai. Di sini ada kolam ikan ya. Ada kolam ikan, bisa makan di sini, bisa metik buah langsung dari pohon. Dan satu hal, buah-buahan yang ada di sini adalah buah-buahan organik, jambu kristal organik, kemudian ada sirsak organik, ada buah jeruk organik. Nah, ini saya pikir menjadi sebuah tujuan yang positif untuk Anda, untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk mengajak keluarga dan teman untuk datang ke Bukit Kristal ini. Nah, ada terapi ikannya. Ada terapi ikan di sini. Ya, nanti bisa duduk santai-santai di beberapa tempat yang sudah disediakan, kemudian menjulurkan kaki ke kolam. Itu ada terapi ikan namanya. Terapi ikan ya kalau saya. Jika misalnya beberapa media untuk mendorong supaya media elektronik, kita katakan saja misalnya TV misalnya gitu. Itu sekarang kan juga melakukan peralihan platform menggunakan misalnya YouTube misalnya kan gitu. Dan beberapa macam media yang lain. Nah, sehingga ini menjadi sebuah persoalan baru, kira-kira begitu nih. Nah, kalau misalnya melihat tren ini, misalnya kalau kita misalnya tidak bisa melakukan inovasi, bisa jadi misalnya media-media yang kita miliki hari ini akan tergerus, akan hilang. Kira-kira begitu pasti. Artinya kan gini, kita sekarang itu orang lebih banyak menonton YouTube daripada menonton TV misalnya kan gitu. Ya kan? Orang lebih cenderung mencari video ketimbang mencari berita yang tertulis, kira-kira gitu. Itu sebuah kondisi kan maksud saya kan? Ya, jadi ya tadi seperti kalau saya jelaskan tadi, kalau inovasi itu nggak dilakukan, maka ya lambat laun ya media-media itu akan tumbang. Kalau mereka tidak berinovasi. Makanya sekarang TV nasional itu punya channel YouTube, punya media sosialnya masing-masing. Kemudian dia selalu berinovasi di platform-platform yang berkembang. Misalnya yang lagi tren adalah Instagram, mereka harus punya Instagram. Kemudian yang lagi tren itu YouTube, mereka harus update terus YouTube-nya kan, harus update terus. Karena ya kalau diprediksi bisa jadi media-media itu, terutama yang lokal itu akan sulit mencari profit. Pastinya akan sulit mencari profit. Jadi mereka harus bergantung dengan platform yang lebih berkembang dan lebih diminati oleh masyarakat. Misalnya seperti YouTube itu orang milih acara. Jadi tidak harus kalau TV itu, kalau dulu sebelum ada YouTube dan Facebook Watch dan sebagainya, itu kita sebagai pemirsa TV itu ya apapun acaranya mau tidak mau kan, mau tidak mau harus nonton itu. Kalau sekarang harus milih. Mereka yang dipilih itu yang ditonton. Nah itu jadi gimana ya, harus inovasi itu tidak dipungkiri, pokoknya harus dilakukan oleh semua platform media, baik media cetak, elektronik, baik TV, radio, itu semuanya harus ikut ke dunia itu. Kalau tidak ya udah kita akan lambat laun tergusur. Itu juga ini kemarin waktu saya ikut di Konverprop PWI provinsi, yang jadi bahasan tuh itu. Itu jadi bahasan. Itu yang jadi bahasan bahwa platform media
yang populer saat ini itu harus diikuti. Kalau tidak ya tumbang. Kalau tidak berinovasi tumbang. Kalau cuma cetak mengandalkan cetak, radio cuma mengandalkan radio, ya udah. Sudah. Iya. Tumbang. Nah kalau misalnya kan ya model-model AdSense lah ya, kan hampir sebagian besar perusahaan besar itu kan justru beriklan terbesarnya kan ke Google apa AdSense. namanya ke Google AdSense, gitu. Dan itu saya pikir juga menjadi sebuah kerugian tersendiri kan bagi media-media termasuk media nasional saya pikir ya. Iya. Jadi kalau media nasional memang tidak bisa menggantungkan profitnya itu dari AdSense karena sangat kecil ya, pendapatannya itu kecil, apalagi untuk konten-konten yang berbahasa Indonesia. Konten-konten berbahasa Indonesia itu CPC-nya itu kecil, apalagi kalau media-media lokal yang jangkauannya itu paling banyak ya di lokal. Misalnya kita di Provinsi Bengkulu, kunjungan media online itu cuma ya mayoritas di Provinsi Bengkulu. Kemudian penyebaran berita yang dilakukan mayoritas lewat menyebarkan dengan WhatsApp, lewat WA, lewat Facebook. Jadi kunjungannya itu ya terbatas kalau mereka tidak melakukan optimasi SEO, Search Engine Optimization tadi. Kalau itu tidak dilakukan ya mereka harus produksi berita, harus sebar terus, dan tidak semua orang mau baca. Kadang-kadang orang terganggu juga kan, ting di Facebook, di WA itu kan, tidak semuanya dibaca. Nah kalau itu ya tidak melakukan tidak punya sebuah media itu tidak punya ahli SEO-nya, maka ya sudah, nanti kunjungannya hanya bergantung pada update berita. Bahkan situs-situs berita yang ada di Provinsi Bengkulu pun ada yang tidak diindeks, oleh Google. Jadi itu berbahaya, artinya dia cuma mendatangkan viewer dari penyebaran berita ke platform WA atau Facebook. Nah, kemudian kalau untuk itu tadi pendapatan melalui AdSense itu penting karena lambat laun instansi pemerintah itu tidak akan bergantung publikasinya ke media. Artinya mereka kan sudah berinovasi. Misalnya DPRD Kepahyang punya platform sendiri, dia punya humas, misalnya dia punya channel YouTube, dia punya website official, dia punya Facebook official, segala macam, Instagram dia punya. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu kabarnya ya. Saya belum konfirmasi apakah itu benar. Itu sudah enggan mempublikasikan kegiatan di media mainstream kan. Mereka punya medianya sendiri. Nah, jadi ya media-media yang sekarang ya harus juga melakukan monetisasi dengan AdSense. Itu penting. Apakah itu mungkin bisa masuk juga dalam kaplingannya kan teman-teman dari PWI? Misalnya kan ini PWI ya melakukan edukasi lah kepada teman-teman media yang ada di lokal. Kalau edukasi itu lambat laun pasti kita lakukan dan terus berjalan maksudnya. Dan kawan-kawan juga di media online juga sudah melakukan monetisasi sebagian sudah melakukan monetisasi, misalnya di Progres Wayang itu sudah melakukan monetisasi dengan AdSense. Cuma karena itu tadi, karena bahasa Indonesia, pertama bahasa Indonesia, kemudian skupnya lokal, jadi mereka, jadi platform media online itu kan bergantungnya dengan klik iklan. Klik iklan. Beda dengan YouTube itu yang penting view. Tidak klik iklan pun nggak masalah, yang penting kalau view-nya tinggi dia udah menghasilkan uang. Tapi kalau
platform media online seperti website, blog itu dia wajib ada klik. Kalau nggak ada klik itu penghasilannya akan sedikit karena dari impresinya itu tidak akan berimbas positif pada pemasukan. Jadi tidak baik. Makanya kalau kawan-kawan itu jadi penting bahasa Inggris itu penting bahasa Inggris itu. Kalau kawan-kawan itu jago bahasa Inggris, bisa membuat artikel dalam bahasa Inggris, bikin web dalam bahasa, misalnya versi Inggris. Rata-rata media nasional itu punya versi bahasa Inggrisnya ya. Misalnya Tempo itu ada versi Inggris, Kompas. Ada Kompas, ada versi bahasa Inggris. Itu mendukung pemasukan mereka. Karena nilai CPC di luar Indonesia, misalnya pengunjungnya itu dari Eropa atau benua Amerika, itu besar. Sekali klik itu besar ya. Ada yang satu kali klik itu 200.000, ada yang satu klik itu bisa 1 juta, itu ada ya. Ada. Itu namanya penargetan high paying keyword. Nah, itu dilakukan. Nah, kalau blogger expert itu sudah melakukan itu ya. Jadi dengan kata kunci tertentu yang nilai CPC-nya besar dan mereka bisa mampang di page 1 Google, kemudian dia mengklik website kita, nah itu maka akan berimbas baik bagi itu karena nilainya akan tinggi. Terus begini nih, adakah misalnya kemungkinan bagi PWI ini kan, kalau misalnya tadi kan kalau kita balik soal citizen journalism atau media warga, ya kan artinya kan hampir di semua desa orang menggunakan itu sekarang. Baik itu Facebook misalnya, adakah misalnya kemungkinan PWI merancang sebuah program mungkin mengambil perwakilan desa itu dilatih untuk bisa lebih sistematis mungkin membuat konten. Jadi kalau soal itu udah dibicarakan ya, dengan kawan-kawan tuh sudah ngobrol, udah ngobrol banyak. Misalnya nanti kita akan melakukan edukasi pelatihan jurnalistik ke desa-desa, kemudian ke sekolah-sekolah, untuk melakukan untuk mengedukasi kawan-kawan di desa atau peserta didik di sekolah-sekolah itu untuk bisa menulis. Karena menulis ini penting ya. Bisa menulis ini penting karena bisa mendatangkan uang. Karena kalau kita cari di Google itu banyak sekali orang menjual jasa-jasa artikel. Jasa-jasa satu artikel itu bisa harganya jutaan. Itu kalau dari sisi ininya ya. Dari sisi profit ya. Tapi kalau dari edukasi, kita kan nggak cuma bicara soal uang ya kan. Kita juga bicara soal imbas tulisan itu ke masyarakat. Misalnya tulisan itu misalnya memiliki nilai-nilai edukasi terhadap masyarakat, terarah lah. Iya betul. Jadi sebuah tulisan itu harus punya manfaat, manfaat bagi masyarakat. Bisa mendorong sebuah kebijakan pemerintah. Itu sebenarnya tujuan dari jurnalis itu sebenarnya. Bukan kalau soal profit itu kan sampingannya sebenarnya, dampaknya, impasnya, bonus lah. Tapi juga termasuk konten video sih. Perlu juga supaya misalnya nanti misalnya ketika pengambilan dokumentasi video ataupun penulisan itu perlu disistematiskan, memenuhi kriteria karya jurnalistik, kira-kira begitu. Jadi saya sepakat, memang itu tadi sudah dibicarakan dengan kawan-kawan. Memang penting PWI melakukan edukasi ke masyarakat, tidak cuma silaturahmi, tapi juga memberikan program-program yang baik. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan mengagendakan ke desa-desa, ke sekolah-sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi
masyarakat ya. Sama tidak mau kan desa, sekolah ataupun instansi ya didampingi atau tidak didampingi, bisa dikuatkan atau tidak dikuatkan, ya mereka akan tetap melakukan kan gitu nih. Nah, tinggal bagaimana misalnya dengan intervensi, dengan pendampingan yang dilakukan sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Mungkin terima kasih nih Pak Amin selaku Ketua PWI Kabupaten Kepayang atas kesempatan dan waktunya. Dan kita sama-sama SD berdoa agar PWI Kabupaten Kepayang yang dipimpin oleh Pak Amin ini bisa memberikan kontribusi baik itu kepada daerah maupun kepada masyarakat Kabupaten Kepayang dalam hal kita mengedukasi semua pihak atau masyarakat untuk bisa melahirkan atau menciptakan sebuah karya-karya jurnalistik yang memiliki nilai dan manfaat tentunya. Amin. Oke, sahabat-sahabat SD sekalian, terima kasih atas dukungan. Sahabat-sahabat sekalian, tonton terus dan ikuti terus perbincangan kami pada acara-acara berikutnya atau perbincangan berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ISD ini bisa menginspirasi, bisa memberikan informasi dan manfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Amin. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih. Terima kasih.